Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nurjana, moderator yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber ya yang sebelumnya, Pak Doni dari Bapeda Jambi, kemudian Pak Arif dari Jatim, kemudian Bu Afiliani. Perkenalkan saya Pandu dari Bank Indonesia Provinsi Jambi, menyampaikan materi terkait dengan perkembangan perekonomian Jambi memasuki era new normal. Ini kami akan coba. Nah ini ya, sudah screen sharing. Oke, kita lanjut saja untuk pemaparan kami karena waktunya juga terbatas. Next, kita bisa lanjut, bisa ke berikutnya. Bisa lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan COVID, ini tentunya berdampak pada perekonomian dunia ya, yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa narsum. Mungkin kami skip saja. Mungkin yang highlight di sini adalah beberapa negara sudah memasuki kondisi kontraksi atau resesi, misalnya Korea Selatan dan Singapura sudah melaporkan di triwulan 2 ini sudah kontraksi ya dan cukup dalam. Singapura sekitar minus 41%, sementara Korea minus 3,3%. Nah, ini kita juga masih menanti beberapa negara melaporkan pertumbuhan ekonominya di triwulan 2, termasuk juga nanti di Indonesia dan di masing-masing provinsi. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke, nah ini adalah kita akan gambarkan secara singkat dampak COVID-19 terhadap ekonomi Jambi ya. Jadi kita coba petakan di sini ada dampaknya yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Nah, yang langsung ini tentunya sektor-sektor ekonomi daerah yang terkait dengan pergerakan manusia, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya COVID maka terdapat pembatasan sosial ya, atau physical distancing atau social distancing, sehingga dampaknya yang kurang bagus atau yang unfavorable itu tentunya ke sektor akomodasi, kemudian makan minum, kemudian transportasi dan perdagangan ini yang turun. Namun ada juga dampak yang positif sebenarnya, yaitu di jasa kesehatan dan industri farmasi, seiring dengan meningkatnya katakanlah demand masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan terkait dengan COVID-19. Itu adalah dampak yang langsungnya ya. Nah, untuk yang tidak langsungnya tentunya ini diturunkan dari ekonomi global, di mana tadi sudah disebutkan bahwa karena kondisi ekonomi global itu menurun, otomatis demand secara global juga turun, sehingga pertumbuhan ekonomi global juga turun. Ini berdampak pada sektor-sektor utama di Jambi yang sebagaimana tadi disebutkan, kita punya sektor utamanya di pertanian atau perkebunan ya, itu sawit dan karet, kemudian pertambangan juga itu ada migas juga di situ. Jadi ini yang terdampak secara langsung. Ini adalah dampaknya negatif. Namun juga ada juga yang dampaknya positif, yaitu di Jambi ada industri pulp and paper ya. Nah ini yang karena COVID ini demand untuk produk-produk turunan dari pulp and paper ini meningkat, misalnya untuk tisu, kemudian untuk masker dan seterusnya, ini yang memberikan dampak yang positif. Lanjut. Next slide bisa. Nah, ini bacaan kami ya terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Jambi di tahun 2020. Jadi memang kami perkirakan di akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jambi kita perkirakan 1,1 sampai 1,54, dan ini memang masih yang katakanlah skenario buruk ya, belum yang sangat buruk. Jadi ini yang buruk seperti itu. Jadi memang kondisi ini memang sangat tergantung bagaimana COVID ini, apakah dampaknya setelahnya itu bisa segera recovery atau tidak. Tadi disebutkan Bu Afiliani sekitar 2-3 tahun ya, seperti itu. Jadi kita akan juga melihat bagaimana realisasi di triwulan 2, karena memang realisasi triwulan 2 ini sangat berpengaruh terhadap proyeksi untuk periode berikutnya. Itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Nah, untuk inflasi sebenarnya tidak ada isu di Jambi, masih sangat terkendali, artinya rendah dan stabil ya, sehingga dan tidak ada isu-isu yang signifikan yang bisa berdampak pada peningkatan inflasi secara signifikan. Lanjut ke berikutnya.
Nah, ini data terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera. Jadi secara umum memang di triwulan 2 hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi ya di triwulan 1, mohon maaf. Kemudian di triwulan 2 nanti kita akan lihat mungkin awal bulan Agustus BPS akan menyampaikan, ya kita harapkan sih baik nasional maupun Jambi memang akan ada perlambatan atau kontraksi, namun kita harapkan tidak terlalu dalam sehingga proses recovery di triwulan 3 dan 4-nya bisa juga akan kita dorong ke depannya. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat secara lebih detail lagi ke pertumbuhan ekonomi Jambi, jadi sampai dengan tahun 2014 ini Jambi menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ya, di atas 5%. Ini lebih banyak disebabkan karena harga-harga komoditas di pasar global yang cukup bagus atau sangat bagus di periode tersebut. Nah, seiring dengan mulai menurunnya kondisi katakanlah harga-harga komoditas global sejak 2014 sampai dengan 2019 ini juga berdampak pada ekonomi Jambi sehingga drop di bawah 5% ya untuk ekonomi Jambi mulai 2015 sampai 2019. Nah, ini diperparah dengan COVID di triwulan 1, pertumbuhan ekonomi Jambi melambat cukup dalam ya, dari sebelum tahun sebelumnya 2019 itu 4,4% itu melambat menjadi 1,65%. Nah, ini kita juga akan melihat apakah di triwulan 2 ini trennya masih akan turun, dan bacaan kami sih di triwulan 2 akan terus melambat gitu ya. Dan ada potensi juga kontraksi, namun kita harapkan tidak terlalu dalam sehingga nanti kita bisa akan dorong untuk recovery di triwulan berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang terkait dengan konsumsi rumah tangga itu juga mengalami penurunan tadi. Jadi polanya hampir sama secara nasional. Jadi memang di Jambi juga konsumsi rumah tangga juga kita perkirakan juga terus mengalami tekanan. Lanjut. Berikutnya bisa. Nah, ini yang sering disebutkan oleh beberapa narasumber sebelumnya untuk konsumsi pemerintah ya itu sudah mulai meningkat. Namun memang kita harapkan untuk konsumsi pemerintah ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong tadi dari sisi demand side-nya supaya bisa terdorong juga, karena kalau hanya dari supply side tadi seperti yang disampaikan memang akan ada kendala-kendala di situ. Namun kita harapkan juga di triwulan 2 dan 3 ini belanja pemerintah juga kita harapkan terus meningkat. Nah, ini terkait dengan pertumbuhan kredit di triwulan 2 itu bacaan kami memang melambat ya untuk pertumbuhannya atau growth-nya cukup dalam juga, dan risiko kredit juga karena pertumbuhannya menurun, maka NPL-nya juga cenderung secara umum juga turun juga. Dan ini kita harapkan juga ke depan dengan adanya katakanlah insentif dari pemerintah terkait dengan aspek fiskalnya ya, terkait dengan restrukturisasi dan segala macam, pertumbuhan kredit ini bisa kita dorong terutama di triwulan 3 dan triwulan 4. Bisa lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan kondisi ekonomi di Jambi ini juga tercermin dari transaksi tunai dan non tunai yang memang kondisinya cenderung menurun ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi ini memang berdampak juga di katakanlah transaksi tunai maupun non tunainya, meskipun ada katakanlah tren untuk peningkatan secara e-commerce, namun memang secara umum transaksi baik di tunai maupun non tunai yang tercermin dari perkembangan outflow, inflow uang kartal di Jambi juga mengalami penurunan, termasuk juga transaksi menggunakan APMK juga ada kecenderungan turun. Next.
Berikutnya bisa slide-nya. Bisa lanjut lagi, ini yang transaksi non tunai juga turun. Nah, kalau terkait dengan inflasi, memang sebagaimana kami sebutkan bahwa bacaan kami untuk tahun 2020 ini tidak ada permasalahan yang signifikan terkait dengan inflasi, dan kecenderungannya adalah inflasi di tahun 2020 ini terus rendah dan stabil ya, bahkan dibandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang mencatat bahwa memang ini adalah tingkat inflasi yang rendah ya dibandingkan dengan kondisi katakanlah 4 tahun terakhir. Lanjut. Bisa lanjut lagi, next slide. Nah, ini terkait dengan realisasi APBD di Provinsi Jambi yang kita dapatkan datanya, ini memang sampai dengan triwulan 2 ini masih rata-rata masih di bawah 30%. Hanya satu kabupaten kota yang mencatat realisasi APBD yang di atas 30%, yaitu provinsi Kabupaten Batanghari. Yang lainnya masih di bawah 20%. Nah, ini kita harapkan juga untuk mendorong aspek atau dari sisi demand-nya ini juga bisa ditingkatkan lagi, terutama di triwulan 3 dan 4 supaya ini bisa memboost pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Lanjut. Nah, ini yang terkait dengan GPS ya, jaring pengaman sosial, atau aspek yang tadi disampaikan dari sisi demand-nya untuk mendorong demand. Ini adalah data yang sudah dikeluarkan oleh Provinsi Jambi ya, terkait dengan bantuan sembako, bantuan sosial tunai maupun PKH dan BLT dana desa. Jadi penerima manfaatnya juga cukup besar. Jadi ini kita harapkan juga ke depan bisa terus konsisten untuk ditingkatkan lagi, sehingga juga akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Lanjut. Oke, ini terkait dengan GPS tadi ya. Jadi terkait dengan bantuan sosial ini yang berasal dari realokasi dan refocusing anggaran di APBD baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi memang sudah disampaikan bahwa ada refocusing ya terkait dengan APBD daerah yang digunakan untuk penanganan dampak COVID, dan ini memang secara keseluruhan memang perlu digenjot lagi realisasinya sehingga bisa lebih optimal. Dan kalau tidak salah Pemprov juga telah mengundang OPD terkait di provinsi, termasuk juga Bank Indonesia juga. Kita juga mendorong untuk ada kegiatan-kegiatan yang atau program kerja yang bisa langsung diimplementasikan terkait dengan realokasi atau refocusing anggaran ini sehingga bisa dioptimalkan, karena memang pencapaiannya masih relatif masih terbatas. Kalau tidak salah untuk di provinsi itu sekitar 200 miliar ya Pak Pak Doni, itu juga kita harapkan bisa optimal nanti di triwulan 2 di triwulan 3 dan triwulan 4, sehingga itu bisa memboost lagi untuk penguatan ekonomi Jambi supaya tidak masuk ke dalam resesi, namun di triwulan 3 bisa naik lagi gitu ya, shooting up ke atas, sehingga kita bisa dorong supaya tidak masuk ke dalam resesi. Oke, lanjut lagi, next slide. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang terkait dengan penyaluran bansos ya yang kami identifikasi.
Antara lain adalah data penerimanya belum valid, kemudian masih terdapat kepemilikan NIK yang ganda atau yang sudah meninggal yang belum diupdate dan seterusnya. Kemudian juga kondisi geografis karena di Jambi juga sangat beragam, mulai dari wilayah pantai maupun sungai maupun di pegunungan juga ada, sehingga ini juga salah satu yang perlu diselesaikan oleh baik itu provinsi maupun kabupaten kota supaya kendala-kendala terkait dengan bansos ini bisa diminimalisir, sehingga bagaimana yang disampaikan narasumber sebelumnya, kita dorong untuk bansos ini bisa lebih optimal lagi sehingga aspek demand-nya bisa gerak. Kita lanjutkan lagi, next. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan UMKM. Nah, ini data kami secara nasional bahwa UMKM yang di Indonesia yang terdampak itu cukup banyak ya, ada 72,6% UMKM yang terdampak gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari sektornya, terutama di pertanian, ada di ekspor, ada kerajinan dan pendukung wisata, ini yang paling banyak terdampak gitu ya. Dan kalau lihat dari aspek usaha atau sisi usahanya yang terdampak, tentunya UMKM mengalami penurunan penjualan karena dari demand-nya juga turun, kemudian juga ada dari kesulitan permodalan sebagai dampak dari katakanlah penurunan penjualan tadi, sehingga terdapat kesulitan-kesulitan untuk terkait dengan pembayaran angsuran dan seterusnya. Kemudian juga ada juga terkait dengan aspek distribusi karena ada beberapa pembatasan ya di beberapa daerah, sehingga bahan baku juga sulit, sehingga ini juga berdampak pada aspek produksi yang juga terhambat. Ini yang identifikasi kami terkait dengan UMKM di Indonesia yang terdampak COVID-19. Lanjut. Kalau ini ada data UMKM mikro ya, ini ada 4.712 mikro. Ini hanya data UMKM mikro saja, belum termasuk yang menengah dan kecil ya. Ini kita bisa skip aja, lanjut. Nah, ini adalah beberapa sektor ekonomi kreatif atau UMKM yang terdampak terkait dengan COVID ya. Jadi memang yang paling parah atau yang paling kena dampaknya ada yang terkait dengan pariwisata, tentunya di sini ada travel agent gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan atau home decor atau craft ya. Ini juga terkait juga dengan pariwisata. Ini juga yang terdampak. Kemudian jasa-jasa, karena memang ada pembatasan sosial sehingga jasa-jasa juga berdampak. Kemudian juga fashion juga berdampak juga, dan makan minum ya, itu yang juga terdampak gitu ya terkait dengan sektor-sektor UMKM. Jadi ini yang kita coba ke depan terus kita kuatkan, kita dorong UMKM untuk lebih strong lagi gitu ya. Kita dorong UMKM untuk bisa survive sehingga nanti setelah periode di triwulan 2 atau masuk ke triwulan 3 dan 4 mereka bisa recover dan bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Bisa lanjut? Ini kita bisa lanjut saja karena sudah dibahas yang tadi terkait dengan UMKM, mungkin nanti bisa dibaca secara detail. Nah, ini terkait dengan restrukturisasi ya yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari data, ini data dari OJK bahwa dari restrukturisasi kredit yang sudah masuk per akhir Juni itu untuk UMKM itu ada 59.900 debitur dengan nilai kredit sekitar 3,6 triliun yang sudah dilakukan restrukturisasi. Kemudian untuk yang non UMKM yang terdampak itu sudah mencapai 12.400
debitur dengan nilai sekitar 1,49 triliun. Jadi memang cukup besar terkait dengan restrukturisasi yang sudah dilakukan di Provinsi Jambi. Next. Oke, ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah dan otoritas yang terkait dalam menanggulangi COVID-19. Lanjut lagi. Nah, ini yang dilakukan Bank Indonesia ya terkait dengan penanganan dampak COVID-19. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki kewenangan di bidang moneter dan sistem keuangan itu memang kita punya yang namanya bauran kebijakan atau policy mix. Nah, ini yang kita optimalkan untuk bagaimana caranya memperkuat ekonomi Indonesia sehingga bisa lebih berdaya tahan ya, terutama terkait dengan dampak COVID. Tentunya terkait dengan aspek moneter, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, yaitu BI 7 days repo rate, reserve repo rate dari sebelumnya di atas katakanlah 5% gitu ya, sampai yang terakhir RDG terakhir itu sudah diturunkan menjadi 4%. Begitu juga dengan deposit facility dan suku bunga untuk lending facility-nya otomatis akan ikut gitu ya. Kemudian terkait dengan nilai rupiah itu kita juga sudah meningkatkan intervensi ya untuk menjaga volatilitas rupiah dengan triple intervention, baik itu melalui spot, kemudian melalui DNDF, domestic non-deliverable forward, kemudian juga melalui pembelian SPN dari pasar sekunder. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan pelonggaran likuiditas ya, itu di slide yang di bagian kanan, itu kita juga menurunkan GWM falas untuk bank umum, kemudian juga GWM rupiah kita juga turunkan, terutama untuk kegiatan ekspor impor dan pembiayaan UMKM. Ini kita harapkan likuiditas perbankan juga bisa lebih ini ya, tidak terlalu kering gitu ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga di aspek makroprudensialnya kita juga melonggarkan ketentuan RIM, kemudian menaikkan rasio PLM juga. Ini tentunya juga terkait dengan aspek likuiditas, kita jaga supaya di pasar likuiditasnya tetap terjaga gitu ya. Nah, untuk di sistem pembayaran tentunya kita pastikan bahwa kelancaran sistem pembayaran ini bisa optimal sehingga mendukung transaksi-transaksi ekonomi, termasuk juga Bank Indonesia sudah menurunkan biaya untuk sistem clearing nasional ya, sudah kita turunkan. Kemudian juga kita mengintrodusir penggunaan QR Indonesian Standard atau KRIS, di mana kita menetapkan merchant discount rate-nya sampai 0% untuk UMKM yang mikro, kemudian terkait dengan hibah juga kita turunkan jadi 0%. Jadi kita harapkan dengan katakanlah penurunan atau efisiensi transaksi ekonomi juga akan turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan itu bisa memperlancar perekonomian. Oke, lanjut lagi. Next slide, ya. Nah, ini terkait dengan aspek keuangan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa OJK juga turut serta juga untuk mendukung ketahanan sektor keuangan. Ini tercermin dari restrukturisasi ya, yang untuk UMKM maupun non UMKM itu sudah cukup besar di Provinsi Jambi. Nah, itu di tabel di pojok kanan bawah bisa dilihat bahwa posisi per 1 Mei dibandingkan dengan posisi 29 Juni tahun 2020 juga sudah cukup banyak baik itu UMKM maupun non UMKM yang sudah dilakukan restrukturisasi. Dan ini kita harapkan juga bisa terus dimanfaatkan baik oleh UMKM maupun non UMKM untuk terus bisa mendorong untuk kegiatan usahanya ya. Kita harapkan ke depan seperti itu. Lanjut.
Ini bisa lanjut saja terkait dengan quantitative easing, nanti bisa dibahas lebih ini bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, yang bagian 4 ini adalah bagaimana kita mesti harus mempersiapkan diri untuk new normal. Jadi kita belum tahu ya kapan COVID ini berakhir gitu ya, karena memang kondisinya masih terus dinamis gitu ya. Jadi beberapa pakar internasional juga mereka belum bisa memperkirakan sampai kapan exactly-nya definitely ini bisa berakhir. Termasuk misalnya dengan vaksin COVID segala macam itu kan sekarang masih dalam proses uji coba dan belum diimplementasikan secara massal. Kalaupun itu sudah siap, tentunya kan butuh waktu juga ya untuk melakukan vaksinasi ke seluruh penduduk misalnya seperti itu. Jadi memang kondisinya masih belum sepenuhnya normal atau kembali normal, sehingga ini mendorong munculnya new normal atau peradaban baru di mana physical kontak itu sudah semakin dibatasi gitu ya, sehingga berkembang yang namanya digitalisasi. Di situ ada katakanlah e-commerce, online shopping, kemudian teleconference, kemudian virtual meeting dan seterusnya, ini yang berkembang. Termasuk juga di bidang olahraga juga berkembang e-sport, kemudian digital event, termasuk juga para wisata digital juga sudah mulai dikembangkan karena memang ada pembatasan orang untuk bepergian ke destinasi-destinasi wisata gitu. Itu juga sudah mulai dikembangkan, misalnya di Jogja, kemudian di Bali juga ada destinasi wisata secara virtual. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan new normal ya. Artinya new normal ini adalah bagaimana ekonomi ini bisa tetap berjalan gitu ya, namun tetap memperhatikan protokol atau aspek kesehatan. Jadi sudah dibuka 9 sektor ya, 9 sektor ekonomi masyarakat produktif yang sudah dibuka. Itu terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan, dan perminyakan. Nah, ini Jambi juga sudah masuk di beberapa sektor yang sudah dibuka, antara lain di pertanian, perkebunan, perikanan, ini Jambi juga sudah dibuka, kemudian industri pengolahan juga Jambi sudah dibuka, kemudian logistik juga sudah dibuka, kemudian pertambangan dan perminyakan juga dibuka, dan memang sektor-sektor utama di Jambi memang sudah dibuka untuk new normal ini. Jadi kita harapkan juga ke depan baik pemerintah maupun masyarakat juga bisa terus katakanlah mengimplementasikan new normal ini sehingga ekonomi juga bisa tetap jalan gitu ya. Artinya ekonomi jalan, namun dampak COVID-nya atau misalnya dicerminkan dari yang terpapar COVID maupun yang meninggal segala macam bisa terus diminimalisir gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peta beberapa wilayah yang sudah memiliki katakanlah ketentuan atau memiliki kebijakan terkait dengan new normal gitu ya, yang sudah kami petakan. Nah, ini mungkin masukan ke depan untuk Provinsi Jambi, mungkin Pak Doni bisa mengintrodusir ya untuk semacam ada ketentuan atau semacam guidance secara baik itu level provinsi maupun kabupaten kota, sehingga masyarakat punya guidance yang jelas gitu loh terkait dengan new normal ini, sehingga nanti pembukaan sektor ekonomi yang 9 sektor itu ataupun sektor-sektor yang lain, ada 16 sektor yang di tabel di bawah ini bisa mulai dilakukan, namun masyarakat tetap bisa menjaga protokol kesehatan secara konsisten gitu, sehingga katakanlah acuan ini bisa menjadi guidance bagi masyarakat. Dan memang kami siap nanti kalau memang diperlukan kita bisa duduk bersama untuk bisa mendorong semacam ada guidance ya terkait dengan new normal di Provinsi Jambi.
Karena di beberapa wilayah juga sudah, terutama wilayah-wilayah yang dulunya sudah dilakukan pembatasan atau sudah dilakukan PSBB itu biasanya seiring dengan pembukaan PSBB mereka menerbitkan ketentuan-ketentuan atau guidance terkait dengan new normal, termasuk Jatim juga ya seperti itu ya, itu juga sudah ada katakanlah guidance atau ketentuan yang terkait dengan new normal. Kita bisa lanjut. Next slide, bisa. Nah, ini kalau di BI kita memang juga sudah ada protokol-protokol new normal yang terkait untuk pegawai ya, baik itu di lingkungan kerja, kemudian bagi SDM, mungkin next saja, di skip aja. Ini hanya semacam contoh-contoh yang terkait dengan protokol new lifestyle yang sudah diterapkan di Bank Indonesia, termasuk untuk protokol pertemuan, baik itu pertemuan internal, pertemuan eksternal, itu sudah jelas apa saja yang mesti harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan ya, supaya kegiatan ini tetap jalan, namun aspek kesehatannya tetap bisa dijaga gitu ya. Lanjut lagi, next slide. Oke, lanjut. Next slide, please, bisa. Nah, ini protokol untuk penerima tamu juga ada. Lanjut lagi aja, terus. Ini untuk pegawai, untuk aktivitas sehari-hari, makan minum, olahraga, kita juga sudah punya protokolnya, sehingga ini menjadi guidance ya untuk pegawai. Kemudian bagaimana belanja, menghadiri acara kunjungan, pulang ke rumah atau lokasi domisili juga ada. Nah, ini kita di slide 40 kita sampaikan bahwa terkait dengan protokol kesehatan, termasuk juga ini adalah kebijakan terkait dengan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Nah, kalau dari sistem pembayaran mungkin sudah kami jelaskan tadi di depan bahwa Bank Indonesia mendorong bagaimana untuk transaksi ekonomi ini bisa berjalan dengan lebih efisien ya. Kita menurunkan katakanlah fee untuk SKNBI, kemudian kita mengintroduce QR Code Indonesian Standard untuk lebih memudahkan transaksi di masyarakat, terutama UMKM, karena kita dorong juga UMKM ini bisa menggunakan kris karena akan lebih mudah gitu ya untuk melakukan transaksi, baik itu secara langsung maupun secara online atau melalui e-commerce. Jadi dengan penggunaan kris kita harapkan juga akan ada kemudahan-kemudahan dan tentunya lebih efisien dalam transaksi ekonomi. Kemudian terkait dengan pengelolaan uang rupiah, terkait dengan uang tunai, kita juga melakukan karantina uang, kemudian juga melakukan langkah-langkah yang kita perlukan untuk menjamin bahwa uang itu aman digunakan oleh masyarakat. Kita bisa lanjut lagi. Next slide, mungkin ini slide yang terakhir. Nah, ini beberapa takeaway yang bisa kami sampaikan, tentunya terkait dengan COVID-19 tentunya berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi. Hal ini juga sudah ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi baik itu global, nasional maupun regional dan daerah pun juga mengalami perlambatan. Kemudian kita harapkan tentunya di 2020 baik itu perekonomian nasional maupun daerah di Jambi bisa tetap bertumbuh ya, meskipun mengalami perlambatan dan tidak masuk dalam kondisi kontraksi. Nah, ini memang dibutuhkan koordinasi baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, kemudian Bank Indonesia, OJK dan otoritas terkait lainnya terkait dengan kebijakan-kebijakan baik itu yang terkait dengan fiskal maupun moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi. Jadi dengan kita berkoordinasi dan bersinergi, kita harapkan ekonomi Indonesia kita bisa dorong untuk tidak masuk ke dalam resesi, tapi tetap kita jaga momentumnya bisa tetap bertumbuh meskipun melambat, dan kita harapkan di tahun 2021 bisa mulai untuk melakukan akselerasi. Dan yang keempat adalah tentunya kondisi new normal ini belum ada yang bisa memastikan kapan berakhir untuk COVID, sehingga adaptasi kebiasaan baru mesti harus kita terapkan.
Dan ini perlu guidance yang clear dari pemerintah daerah untuk menjadi rujukan bagi pelaksanaan new normal, baik itu oleh masyarakat maupun instansi atau lembaga di daerah gitu ya, sehingga akan lebih terkoordinasi. Dan kalau tidak salah pagi ini juga sudah ada webinar juga yang lain terkait dengan new normal yang juga diselenggarakan oleh Pemprov Jambi. Nah ini harapan kami adalah juga guidance itu ada dan nanti dalam implementasinya juga clear, termasuk misalnya sanksi-sanksi baik itu sosial maupun administratif atau yang lainnya, supaya masyarakat ini kita dorong untuk bisa tetap melakukan aktivitas ekonomi seiring dengan pembukaan beberapa sektor ekonomi yang kami sebutkan tadi, tapi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan gitu ya, sehingga COVID-nya bisa tetap terjaga, sementara ekonominya bisa tetap tumbuh. Dan yang terakhir tentunya dengan adanya pembatasan-pembatasan sosial atau pembatasan fisik, penggunaan teknologi juga menjadi semakin terasa, sehingga memang perlu untuk pelaku-pelaku ekonomi di daerah, terutama UMKM, untuk bisa mengimplementasikan digitalisasi. Dan di Bank Indonesia juga sudah ada beberapa kegiatan yang mendorong UMKM ini bisa go digital gitu ya, baik itu penggunaan misalnya e-commerce, penggunaan alat-alat transaksi pembayaran yang lebih efisien dan lebih handal gitu ya, sehingga mendukung UMKM ini bisa survive dan bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.